Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Waalaikumsalam TVRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Muhammad Farisi menemani sore Anda dalam acara Dialog Ruang Publik Senin 13 Mei 2024. Dan hari ini spesial kita akan membahas mengenai tema menyongsong setengah abad Lembaga Adat Melayu Jambi. Dengan 3 narasumber, datuk-datuk yang telah hadir di studio TVRI pada sore hari ini. Saya perkenalkan, yang pertama ada Insinyur Haji Hafiz Husaini, Sekretaris Umum Lembaga Adat Melayu Jambi. Assalamualaikum, Datuk, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Ya, terima kasih sudah hadir. Dan narasumber kedua ada Datuk Dr. Andes Haji Hasan Basri Jamid, Wakil Ketua Umum 3 Lembaga Adat Melayu Jambi. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga sudah hadir. Dan narasumber yang ketiga ada Datuk Dr. Andes Haji Idham Khalik, Ketua 5 Lembaga Adat Melayu Jambi. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih juga sudah hadir. Nah, ini kita membahas tema ini karena dalam rangka setengah abad Lembaga Adat Melayu Jambi, yang nanti temanya adalah kita tingkatkan peran dan keberadaan Lembaga Adat Melayu Jambi yang tak lekang di panas, tak lapuk di hujan, takkan Melayu hilang di bumi. Wah, luar biasa ini. Nanti kita tanya artinya. Yeah. Baik. Sebelum itu saya ke Pak Hafiz Husaini, Sekretaris Umum Lembaga Adat Melayu Jambi. Pak Hafiz, ini sudah mulai sering nih Lembaga Adat berkolaborasi dengan TVRI Jambi untuk memberikan informasi pendidikan adat kepada masyarakat. Tapi mungkin juga ada masyarakat yang belum tahu persis ini. Sebenarnya Lembaga Adat Melayu Jambi ini posisinya di pemerintahan Jambi ini seperti apa? Apakah mitra pemerintah atau di bawah pemerintah, atau bahkan wah ini lembaga yang di atas pemerintahan provinsi nih? Wah, ini pengen tahu nih masyarakat gimana Pak, sebenarnya itu posisinya Lembaga Adat Melayu seperti apa? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat sore para pemirsa TVRI yang budiman. Berkaitan dengan apa yang kita ketahui tentang Perda nomor 2 tahun 2014. Di dalam bab 3 Perda nomor 2 tahun 2014 itu, situ ada tercantum azas, sifat, tujuan, dan fungsi dan tugas Lembaga Adat Melayu Jambi. Yaitu pasal 4 huruf 1 butir 1. Lam Jambi, Lembaga Adat Melayu Jambi bertujuan terbinanya kerukunan, ketertiban, dan rasa aman sebagai landasan perkuatan dan memperkokoh jati diri dalam hidup dan kehidupan bermasyarakat di bumi sepucuk Jambi 9 lurah. Teluk tenang, rantau selesai, bumi senang, padinya jadi, hidup jaya, mati pun sempurna. Apa Ini itu? kan tujuan. Oh, tujuannya. Penuh filosofi sekali ya. Filosofi sekali. Intinya kemakmuran rakyat lah kira-kira Iya. gitu ya. Kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat adat Oke. Melayu Jambi. Baik, Pak Hafiz, ini kan lembaga adat sudah, kalau usia manusia 50 ini lebih dari matang ya. Kalau 40 matang gitu ya. Artinya 50 harusnya sudah matang dengan berbagai macam strukturnya sudah sangat kuat. Kemudian ada program-program yang jelas, kemudian yang program-programnya harusnya sudah bermanfaat dan dirasakan oleh masyarakat. Nah, sebelum membahas setengah abad, program-programnya secara umum apa saja Pak? Dan yang memang sudah terasa atau memang di masyarakat ada manfaatnya apa saja Pak, Lembaga Adat? Ya. Terima kasih. Ada beberapa program-program kerja yang memang menjadi prioritas di dalam mencapai upaya bagaimana masyarakat Melayu Jambi itu bisa terinspirasi untuk senantiasa melaksanakan norma-norma adat yang termaktub di dalam Seloko Adat. Seloko Adat bersandi syarak bersendi kitabullah, syarak mengato, adat memakai. Yang pertama, memang awal-awal kita itu adalah mensosialisasi berbagai kegiatan-kegiatan yang terkait dengan norma-norma adat Melayu Jambi.
Ya. Alhamdulillah ini tahun pertama pada tahun 2022 itu sudah kita realisasikan dan mengikutsertakan dari seluruh tokoh-tokoh adat yang ada di Provinsi Jambi Ya. melalui Lembaga Adat Melayu Jambi, kabupaten kota se-Provinsi Jambi. Ya. Alhamdulillah juga dengan terbentuknya lembaga-lembaga adat Melayu Jambi, kabupaten kota se-Provinsi Jambi. Ini alhamdulillah sudah terbentuk semua dan sudah dikumpulkan. Dan berdasarkan hal itu maka kewenangan ataupun melanjutkan tugas dan tupoksi yang tadi saya sampaikan sesuai dengan Perda nomor 2 tahun 2014 itu dapat ditindaklanjuti oleh masing-masing pengurus LAM Lembaga Adat Melayu Jambi Kabupaten Kota yang ada di dalam Provinsi Jambi. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, program-program kerja itu adalah bagaimana LAM Jambi, Provinsi Jambi itu dapat memberikan ataupun meningkatkan peran dan fungsinya sebagai suatu lembaga yang akan memberikan kontribusi untuk mewujudkan suatu masyarakat yang memang dapat melanjutkan menempuh hidup dan kehidupan ini sesuai dengan adat istiadat Melayu Jambi. Baik. Saya sementara itu dulu. Baik, baik. Saya nanti perdalam lagi. Saya ke Dato' Azran Basri Jamid. Iya. Dato', ini saya baca lagi ya temanya. Kita tingkatkan peran dan keberadaan LAM Jambi, tak lekang di panas, tak lapuk di hujan, takkan Melayu hilang di bumi. Iya. Cacang pelupuh kulit baru, ramu-ramu di rumah tinggal, lusuh-lusuh di perbaru, adat lamo jangan ditinggal. Ini tema ini maknanya apa, Dato'? Ya, jadi terima kasih. Yang pertama itu adalah seloko. Dalam bahasa Jambi itu seloko Jambi. Seloko Jambi. Cacang pelupuh, kulit baru, ramu-ramu rumah tinggal. Selusuh-selusuh kita pengaruhi, adat lamo jangan tinggal. Adat lamo itu ya adat yang dipakai oleh nenek moyang kita sejak awal, mulai dari abad keempat sampai abad 12. Kemudian baru adat itu dinyatakan adat bersendi sarak, sarak bersindi kitabullah di saat orang kayu hitam dilantik sebagai Raja Jambi pada 1 Muharram. Tahun? Tahunnya ini ada 2 versi. Ada yang mengatakan tahun, kalau nasionalnya tahun 1500 Masehi. Okay. Kalau hijriahnya ada yang mengatakan tahun 700, ada yang mengatakan tahun 900 Hijriah. Ini ada selisih pendapat daripada tokoh-tokoh adat kita. Nah, oleh karena itu, kalau ini ada adat lama Pesako Usang yang harus kita lestarikan terus menerus, maka kita mempunyai tema takkan Melayu hilang di bumi. Dan itu bukan milik Jambi saja, tapi juga milik bangsa Melayu yang ada di Semenanjung, Malaysia, Brunei Darussalam, itu temanya. Nah, kita mengharap bahwa Melayu ini tetap eksis sepanjang masa. Itu. Oke, tuh. Kemudian saya baca di sini dengan tema ini diharapkan semua pengurus dan masyarakat terinspirasi menjadikan nilai-nilai adat Melayu yang termaktub dalam seloko adat bersendi sarak, sarat bersendi kitabullah, sarat mengato, adat memakai. Nah, pertanyaannya, apakah sebenarnya menurut Datuk nih, apakah nilai-nilai adat Melayu ini, adat bersendi sarak itu masih ada di masyarakat? Apakah masyarakat masih menggunakan nilai-nilai itu dalam kehidupan sehari-hari, Datuk? Jadi alhamdulillah ya, memang moto kita itu Melayu Islam, Islam Melayu. Jadi mereka tidak akan Melayu kalau dia bukan Islam. Kalau Islam pasti Melayu. Jadi artinya begini, adat bersendi sarak, sarak bersendi kitabullah, bahwa adat Melayu yang kita pakai ini harus tidak bertentangan dengan Islam. Dia harus sejajar. Maka dikatakan sarak mengato, adat memakai. Apa yang dikatakan sarak, itulah yang dilaksanakan oleh lembaga adat. Tidak boleh bertentangan sama sekali. Sebab itulah sejarahnya dulu. Adat Melayu Jambi ini dulu pertama namanya kan Jamhur namanya. Nah, sudah Jamhur. Nah, itu dari abad keempat sampai ke abad 13.
Kemudian setelah menikah Putih Normal Masak dengan Peruko Berhalo sudah masuk Islam semua, maka adat itu berganti namanya teliti. Apa itu teliti? Bahwa ajaran adat dulu kan waktu jamhur itu masih bergabung tuh agama di situ, adat di situ. Nah, sekarang setelah Islam masuk, maka diteliti mana yang tidak sesuai dengan ajaran Islam itu ditinggalkan. Oke. Nah, mana yang masih samar-samar itu tetap dipakai. Nah, tapi yang jelas diteliti satu persatu oleh Peruko Berhalo dengan stafnya, mana yang tidak sesuai itu ditinggalkan. Nah, kemudian baru adat kita berubah menjadi adat bersendi sarak bersendi kitabullah setelah masyarakat Melayu Jambi itu sudah Islam semuanya. Nah, sudah marato Islam, ya. Ya, maka begitu dilantik orang kayu hitam menjadi Raja Jambi pada tanggal 1 Muharram, nah beliau mengatakan Jambi adalah adat berdisarak-sarak bersendi kitabullah. Nah, itu Baik. sejarah. Dato, ini kan ada perubahan ya dari tanggal ya. Iya. Kalau dulu 2 Juli perayaan ya. Iya. Hari ulang tahun lah kira-kira Iya. lembaga adat itu dari 2 Juli kemudian menjadi 1 Muharram. Nah, ini apa pertimbangannya? Jadi begini sejarahnya. Jadi hari adat ini adalah murni saran daripada ketua kita, Datuk Dr. Hasan Bisri Agus Temenggung Putra Jayanigrat. Beliau begitu dilantik, dikumpulnya kami, saya pengen ada suatu hari adat. Nah, oleh karena itu diperintahkanlah kepada saya dan beberapa kawan untuk mencari hari yang elok ya, yang baik untuk kita jadikan hari adat. Nah, setelah kita cari ada 4 dulu kita usulkan kepada beliau, kemudian dirapatkan di MPA, maka waktu itu muncullah hari adat itu adalah tanggal 2 Juli. Nah, keluarlah SK Gubernur. Dasarnya 2 Juli? Dasarnya ya pendapat-pendapat dari tokoh-tokoh masyarakat, dari sejarah-sejarah yang ada, ya. Nah, buku-buku yang kita baca, kita naikkan ke MPA, Majelis Permusyawaratan Adat, dan diputus tanggal 2 Juli. Keluarlah SK Gubernur nomor 312 tahun 2022. Nah, setelah berjalan 1 tahun, ada masukan dari tokoh masyarakat, tokoh agama, ya, bahwa mereka minta supaya itu ditinjau kembali. Ditinjau kembali. Nah, sebab apa? Kita ini adat bersendi sarak bersendi kitabullah. Nah, jadi banyak yang minta kita jangan pakai hari nasional, kita Masehi. pakailah hari Hijriah. Nah, akhirnya kita undang pakar-pakar dari Unja, dokter-dokter dari Unja, pakar sejarah dari UIN, dari Umbari, kita adakan seminar. Nah, sepakat kita memakai hari Arab, hari Hijriah. Tahun Hijriah. Hijriah. Maka diambillah 1 Muharram. Dari mana itu? 1 Muharram. 1 Muharram itu. Ya. Karena mengira begitu dilantiknya orang kayu hitam. Oh. Jadi Raja Jambi 1 dasarnya Muharram. Tahunnya 1500 Masehi. 1500 Masehi. Oke, baik. Nah, kemudian keluarlah SK dari Pak Gubernur nomor 538. Nah, sudah berjalan 2 tahun insya Allah. Ya. Kemarin di RCC Baik. dan tahun ini mungkin lebih besar lagi. Nah, Dan Gubernur sudah setuju. Kita tanya ke Pak Idham, Dato' Iya. Idham nih. Kira-kira di tahun ini apa nanti beragam acara yang nanti akan dilakukan untuk memeriahkan Hari Lembaga Adat Melayu yang usianya udah 50 tahun. Tapi nanti menjawabnya kita harus jeda dulu, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dialog Ruang Publik. Baik, terima kasih pemirsa, masih tetap bersama kami. Kita berada di segmen yang kedua. Saya bertanya kepada Pak Idham Khalik, beliau Ketua LAM, Ketua 5 Lembaga Adat Melayu Jambi. Pak Idham, terkait dengan perayaan Hari Lembaga Adat Melayu Jambi ini, kira-kira tahun ini
rangkaian kegiatannya apa saja, Pak Ilham? Silakan, Pak. Terima kasih, Dinda Faris. Kegiatan kita tahun ini banyak ya, banyak sekali. Ada pengukuhan kembali gelar adat, ada pemberian gelar adat juga. Kemudian ada ziarah ke makam dan tokoh pahlawan Jambi. Kemudian nanti ada lomba cipta lagu Mars, ada lomba qasidah, lomba polo air, ada kemudian himbauan pada masyarakat untuk menggunakan Hari Melayu pada selama 1 minggu 1 sampai 7 Juli. Tapi dalam hal ini karena ini penting untuk diketahui oleh masyarakat dan kita mengharapkan ada peserta yang banyak, jadi saya lebih fokus menjelaskan tentang lomba cipta lagu Mars Lembaga Adat Melayu di Jambi. Nah, ini baru, jadi kita memang ingin Sebelumnya belum ada. belum kita Oh, belum belum ada. ada. Lagu Oke. Marsnya ini kan belum ada ini. Iya, Ya, taunya lagu Jambi itu orang lagu Batanghari gitu Iya, ya. Nah, jadi lagu-lagu yang tidak ada penciptanya gitu. Ada yang penciptanya beberapa gitu ya. Iya. Nah, tapi ini kita ingin ada lagu Mars sendiri yang akan kita nyanyikan di setiap acara-acara adat. Iya. Makanya kita timbullah pemikiran untuk melakukan lomba cipta lagu Mars Lembaga Adat Melayu Jambi ini. Dan kami menghimbau kepada rekan-rekan yang punya jiwa seni, yang biasa mencipta lagu, kemudian misalnya guru-guru kesenian di sekolah atau siapa saja yang berminat, kami menghimbau untuk ikut di lomba cipta lagu Mars ini. Bisa dilihat kami sudah sudah kita di medsos sudah kami edarkan dan sudah kami sampaikan juga ke kawan-kawan di lembaga adat di kabupaten. Tapi secara Berarti sekarang gamblang saja sedang dibuka Sudah. dibuka pendaftaran ya? sudah ya. Iya. Sudah kita buka, sudah ada linknya juga. Untuk jadi bisa dilihat ada nomor teleponnya juga, nanti boleh kita inikan di sini kan gitu ya. Yang bisa jadi ingin mendaftarkan online ada, kita buka linknya. Yang ingin mengantarkan karya ciptanya secara langsung offline silahkan datang ke sekretariatnya di Lembaga Adat Melayu Jambi. Tujuan dari kita menciptakan lagu Mars ini adalah kita ingin menggambarkan semangat untuk melestarikan dan menjunjung tinggi marwah adat Melayu Jambi ini. Jadi ini akan dengan Mars ini kita harapkan dengan kita mengajak semua stakeholder yang berminat untuk melakukan ikuti lomba ini, nanti banyak melibatkan anak-anak muda juga. Mungkin kita mengharapkan ada juga lagu Mars yang datangnya dari anak muda, sehingga kita bisa tahu nih, maunya anak-anak muda ini seperti apa gitu kan. Iya. Jadi kita ingin marwah adatnya semakin memasyarakat gitu dengan adanya lomba lagu Mars nih. Jadi kita ingin semuanya ikut gitu. Cuma memang ada persyaratannya, misalnya dia harus punya KTP Jambi gitu ya. Jadi dia adalah warga daerah Jambi, dia punya KTP Jambi, kemudian menggunakan bahasa Indonesia yang baik, bukan bahasa yang baik yang benar. Kalau baik dan benar itu kadang-kadang unsur seninya kurang. Jadi bahasa bahasa Indonesia yang baik, tapi dengan ada kaedah-kaedah bahasa Melayu Jambi di dalamnya. Oke. Nah itu. Iya. Nanti kita hanya pada satu pemenang saja. Nanti kalau banyak pemenang nanti semua gitu kan. Iya. Semua mengaku dia punya gitu. Jadi hanya satu pemenang, hadiahnya lumayan 10 juta. Wow, ya. Nanti yang lagu yang akan menang itu akan menjadi hak Lembaga Adat Melayu Jambi yang akan kita daftarkan di Kemenham gitu. Itu sementara penjelasan dari saya. Oke. Nah, selain tadi kan menarik ya, artinya ini sesuatu yang baru karena memang belum ada lagu atau marsnya. Nah, saya lihat juga ada banyak ini rangkaian-rangkaian kegiatan nih Pak Ilham, termasuk ziarah ke makam tokoh atau pahlawan Jambi, Sultan Taha di Tebo, Raden Matahir di Kota Jambi. Pertanyaannya, apa memang dua ini pahlawan atau tokoh-tokoh kita atau bagaimana? Kenapa dua tokoh ini maksudnya? Yang Pak jelas Ilham. dua tokoh ini sudah merupakan pahlawan nasional, ya kan? Nah, makanya kita datang. Tahun lalu kita juga melakukan ziarah ke rumah perjuangan dari Sultan Taha Saifuddin di Tebo juga. Jadi kita datang
ke tempat terakhir dia itu waktu dia sakit, rumah perjuangannya itu di Tebo. Kami datang ke desa, lupa sih nama desanya itu. Nah, jadi tahun ini kita ke ini apa namanya, ke ziarah ke makam pahlawan. Tujuannya adalah mengingatkan kembali, ya kan? Mengingatkan kembali kepada generasi muda kita masyarakat kita ini hadir karena perjuangan para pahlawan yang telah berbakti kepada kita. Itu rumahnya kita di daerah Jambi. Gitu. Saya malah terpikir bikin lembaga adat bikin paket wisata untuk wisata religi atau wisata perjuangan. Ide yang bagus itu. Ya kan? Diakomodir sama lembaga adat, kemudian dalam rangka, jadi mungkin tidak hanya tokoh-tokohnya saja, tapi mungkin generasi-generasi mudanya gitu ya. Baik. Sebenarnya itu ide bagus, Pak. Dulu tuh sudah pernah kita laksanakan. Iya. Namanya lawatan sejarah. Lawatan sejarah. Iya, jadi atau apa gitu. Waktu itu kita mengundang siswa-siswa seluruh Indonesia. Kita bawa ke tempat-tempat di Jambi ini, ke Candi Muara Jambi, salah satunya ke makam pahlawan. Ya, cuma kemudian mungkin sesuatu yang harus kita timbulkan kembali karena itu dulu munculnya dari Kementerian Pendidikan, kemudian kerjasama kita gitu ya. Nah, kemudian lihat program itu secara nasional pun sudah nggak ada, gitu. Dulunya ada. Gitu. Iya, mungkin nanti bisa dibuatkan kembali. Saya ke Pak Hafiz lagi. Pak Hafiz tadi agak disinggung sebenarnya sama Pak Idham terkait tadi generasi muda. Kalau saya melihatnya, kalau nanti saya salah mohon dibenarkan, ada jarak antara anak muda dengan lembaga adat. Seolah-olah lembaga adat itu isinya ya yang sepuh-sepuh gitu ya, yang tua-tua, ada jarak. Padahal kalau tadi bahasanya adalah kemudian harus melestarikan, yang melestarikan kan tentu generasi muda dan anak cucu kita. Tapi kalau kemudian ada gap atau jarak antara yang sepuh-sepuh gitu, yang datuk-datuknya dengan, nah bagaimana nih strateginya untuk mendekatkan anak muda ke lembaga adat, mau belajar adat, mau yang tadi seperti itu, gimana Pak Agus? Terima kasih. Di struktur kepengurusan lembaga adat melalui Jambi, Provinsi Jambi itu ada bidang yang berkaitan dengan kepemudaan. Kepemudaan ini memberikan satu rangkaian kegiatan bagaimana kita bisa mewujudkan atau membentuk karakter para remaja ini, anak-anak muda ini menjadi satu karakter yang memang ketika dia memang cerdas, ketika dia memang terlihat pandai, apapun pintar, tapi sekaligus beriman dan sekaligus beradat, berakhlakul karimah, itu adiknya dengan adat. Jadi sebenarnya kita lembaga adat Melayu Jambi, Provinsi Jambi pada tahun sebelum-sebelumnya sudah melaksanakan beberapa kegiatan sosialisasi kepada khusus untuk anak-anak muda. Anak-anak muda yang memang berminat untuk mengetahui tentang adat istiadat. Nah sekarang ini Mas Faris, ada beberapa sekolah yang kadang-kadang membuat satu kegiatan di sekolah itu khusus untuk lomba seloko adat. Nah beliau ini jadi jurinya. Jadi sudah banyak sekali minatnya. Bahkan ada beberapa mahasiswa, apakah itu mahasiswa Unja ataupun Universitas Jambi ataupun UIN, Sultan Taha Saifuddin Jambi, itu membuat satu penelitian berkaitan misalnya tentang seloko adat, kemudian tentang apa namanya yang kemarin barusan beliau ini langsung menjadi atau istilahnya itu instruktur, jadi pemandunya. Alhamdulillah sekarang luar biasa minatnya. Oleh karena itu program yang sekarang ini kami khususkan untuk bagaimana membentuk karakter anak-anak remaja ini menjadi karakter yang betul-betul pandai, cerdas, beriman, berakhlakul karimah dan sekalian beradat. Itu yang menjadi yang kami ada ini sudah nampak. Dan kita sudah punya semacam grup-grup komunitas. Anak-anak itu nanti secara dalam agamanya, anak-anak SMA misalnya kita pandu untuk supaya mereka sebelum mereka melaksanakan pelajaran awal
Ya. Ya. Minimal 1 menit 2 menit membaca Al-Quran kalau bagi yang muslim. Ya. Itu kita adatkan gitu. Supaya teradatkan sedemikian. Jadi nanti ketika mereka tamat 3 tahun, itu mereka sudah khatam. Dulu ada istilahnya muatan lokal ya kalau Ya, saya tahu. ya, Itu ya. apa masuk dalam kurikulum, Pak? Termasuk Ada. salah satunya. Sudah masuk Jadi ya? kita sudah menyusun semacam buku Daras Mulok istilahnya itu. Daras Mulok itu muatan lokal. Dan insya Allah ini lagi disempurnakan Pak ya. Pak Dato lagi disempurnakan insya Allah tahun ini atau paling lambat tahun depan muatan lokal yang sudah disusun oleh Lembaga Adat Melayu Jambi dapat didistribusikan dan dapat dijadikan pedoman untuk mulai dari TK, SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi. Ya. Baik. Insya Allah. Datuk, menarik tadi yang ada sedikit tadi Datuk sampaikan bahwa saya membaca bahwa tujuan pendidikan nasional kita ini sebenarnya juga bukan melahirkan manusia-manusia yang bergelar S1, S2, S3, bukan itu. Tujuannya adalah melahirkan generasi muda yang cerdas dan berakhlak karimah tadi, atau punya moralitas yang tinggi. Nah, ini kan sejalan sebenarnya dengan tujuan juga Iya. dari lembaga adat Adat gitu Melayu. ya. Gitu ya, Tutu ya. Insya Allah sudah sejalan. Sudah sejalan. Hanya kita kaitkan dengan bagaimana kita memanfaatkan potensi muatan lokal ini semaksimal mungkin. Jadi sebenarnya tidak perlu banyak belajar filsafat ke luar negeri nih. Filsafatnya Lembaga adat. lembaga adat Sudah sendiri cukup. Sudah sangat. sudah sangat cukup ya. Iya. Insya Allah. Tinggal dipraktekkan saja. Ah, Iya. Baik, saya ke Pak Datuk Hasan Basri Iya. lagi. Tadi sedikit juga ada cuplikan di televisi pada saat ada mungkin pemberian gelar adat tadi ya, mungkin. Nah, di sini kan juga ada rangkaian kegiatan, salah satunya adalah pengukuhan kembali gelar adat Melayu Jambi kepada beberapa tokoh yang sebelumnya sudah dianugerahi gelar adat Melayu. Ini maksudnya bagaimana nanti, Datuk? Ya, jadi salah satu program lembaga adat untuk tahun ini dalam rangka kita merayakan Hari Adat tanggal 1 Muharram nanti, itu ada pengukuhan ulang kembali tokoh-tokoh adat kita yang Kenapa harus dikukuhkan ulang, Datuk? pertama beliau adalah tadinya mendapat gelar di kabupaten masing-masing, ya. Kemudian beliau kita tunjuk, kita angkat sebagai penasehat Lembaga Adat Provinsi Jambi. Ya. Nah, oleh karena itu perlu dikukuh ulang sebab ada sesuai dengan ADRT tahun 2001 ada namanya Gordon Adat. Itu tanda Gordon. kebesaran Oh, tanda adat Ya. yang baru dimulai pada tahun 2022 kemarin. Baru mulai dipakai. Ya. Ada Gordon, tanda kebesaran adat. Nah, bagi datuk-datuk, katakanlah tokoh-tokoh kita yang sebelumnya, itu mereka belum dapat itu. Maka ketua kita, Pak HBA, dia berkeinginan agar mereka juga diberikan suatu penghargaan besar yang mungkin tidak sembarang orang yang bisa mendapat seperti itu. Terutama yang sudah memberi gelar, yang sudah diberi gelar oleh kabupaten masing-masing. Datuk, izin Ya. tanya. Sebenarnya syarat untuk mendapatkan gelar adat, Iya. Melayu, mungkin ada tingkatannya ya, saya Ada. tidak tahu. Nah, siapa sebenarnya yang layak, yang berhak? Apakah hanya karena sebagai pejabat publik misalnya, kemudian ex officio kemudian dikasih itu, Ya. atau memang ada khusus sebenarnya? Iya, jadi begini. Pertama adalah mereka tokoh masyarakat Jambi terutama ya, yang telah bergerak atau sudah berkecimpung di tingkat nasional. Bentar itu, Nah, tokoh Jambi ini maksudnya asli Jambi gitu ya? Asli Jambi dan juga orang yang pernah bertugas di Jambi. Itu pertama ya. Oh, jadi tidak harus etnisnya Melayu Bukan, Jambi. tidak, Oke, tidak. baik. Ya, oke. Ya. Nah, yang kedua adalah mereka yang mempunyai kontribusi yang besar terhadap adat Melayu Jambi. Ada bekas-bekas karya dia yang betul-betul memberi nuansa baik bagi masyarakat Jambi. Pokoknya ada kontribusinya terhadap lembaga adat dan daerah Jambi. Itu berhak. Mungkin
buat buku, ada buat buku, seperti itu misalnya. baik bersifat material bisa. Nah, lalu yang kedua, mereka yang telah memegang jabatan yang strategis di Jambi, misal gubernur, wakil gubernur, ya, ketua lembaga adat. Nah, itu wajib istilah itu digelar. Nah, itu hasil Berdasarkan perda berarti. Ya, jadi berdasarkan perdanya. perda, berdasarkan ADRT kita. Oke. Nah. Pertanyaan berikutnya, apabila tadi ya secara politis kan banyak nih kepala daerah yang bermasalah dengan hukum di Indonesia nih banyak sekali kan. Nah, apabila ada tokoh Jambi yang sudah diberikan gelar adat kemudian tersandung masalah hukum seperti itu, apakah kemudian gelarnya bisa dicabut? Tapi nanti menjawabnya. Kita jeda dulu, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dialog Ruang Publik. Pemirsa, kita masuk ke segmen yang ketiga. Di segmen ini kami mengundang Anda untuk berdialog bersama kami di line telepon 0741 663 85 0741 663 85 atau nomor telepon yang ada di layar televisi Anda. Hari ini kita membahas mengenai setengah abad lembaga adat Jambi. Wah, langsung ada telepon. Kita sapa dulu ya, Dato' ya. Oke. Sebelum menjawab yang tadi. Assalamualaikum. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore Pak Yudi. M. Farizi. Ya, selamat sore juga. Silakan Pak Yudi. Ya, terima kasih Pak M. Farizi dari Humas Humja nih. Ya, pertama tentu yang kita hormati ya Datuk Dr. Andes Haji Hasan Basri Jamid, Wakil Ikalam Provinsi Jambi, saya hormati. Juga ada Datuk Insinyur Haji Hafiz Husaini, MM, Sekretaris Islam. Dan terakhir adalah yang terhormat Datuk Dr. Andes Haji Inham Khalid, Master Ekonomi, Ketua 5 LAM yang saya hormati. Ada dua hal yang perlu dapat saya sampaikan di sini. Pertama, tentu saya mewakili masyarakat Jambi, mengucapkan selamat abad LAM Jambi. Tentu yang ke-50 kata Pak Presiden sudah cukup tua ya. Terutama kepada Datuk Hasan Basri Agus ABA, selaku Ketua LAM Provinsi Jambi, sangat luar biasa Datuk tersebut ABA telah mengibarkan bendera LAM ini yang tadinya mati suri dan luar biasa sekali. Sangat semoga Datuk ABA sehat selalu, amin. Amin. Yang kedua, LAM Provinsi Jambi ini tentulah yang menghadapi dinamika kemajuan teknologi, pengembangan zaman ya. Nah, saya ingin memperkuat saja apa yang sudah disampaikan bahwa di mana jumlah penduduk kota ini saja sudah hampir mendekati 700.000. Ya kan, berbagai macam aneka warnanya. Di Provinsi Jambi include semuanya kurang lebih 3 juta. Ya kan? Seluruhannya. Luar biasa perkembangannya. Tentu dinominasi oleh datanya oleh milenial, Gen Z yang disebut-sebut itu adalah setengahnya. Bayangkan, setengahnya itu adalah generasi muda. Luar biasa sekali. Tentu menurut saya sangat penting sekali ya kaderisasi yang terstruktur, sistematis dan masif ya. Generasi muda ini penting sebab kata-kata datuk ini memang sekarang ya tua. Yang muda itu nanti jadi datuk. Ini harus diperjelas betul. Kata-kata datuk itu memang untuk orang tua memimpin LAM. Dan anak muda ini tadi tua juga kan. Artinya memimpin LAM lagi. Nggak ada asingnya kok. Nah, jangan sampai kesannya orang tua saja di LAM ini. Itu yang penting. Nah, kita berikan apresiasi juga. Pimpinan Bapak Haji Hasan Basri Agus ini telah melakukan kerjasama kejaksaan, polisian, hakim, dan terakhir pengadilan agama. Saya juga interaktif, yang perlu diperkuat dengan ketentuan yang kuat, sehingga dia betul bisa dikaderkan dan mendapatkan salary. Juga memberikan gelar-gelar
pejabat, wah luar biasa. Pejabat sudah ada jabatan dikasih lagi. Memang itu aturannya di Jambi. Siapapun itu aturannya. Makanya terakhir, Pak M. Parji, Bapak Datu-Datu yang saya hormati, perlu kiranya perguruan tinggi ini dipeluk lah. Sekolah-sekolah SMK, SMK, SMA. Jadi magang. Jadi dia belajar di dalam itu. Jadi kerjasama harus belajar. Seperti ya tagline kita yang harus kita masyarakatkan, slogan adatnya adalah seperti yang tadi disebutkan. Tak legang dek panas, tak lapuk dek hujan. Jadi tidak pernah dia punah. Dan ada persendikan Sarah presiden kedua. Ini tagline ini memang harus ditekankan betul. Jadi harga mati kita ini dulu sebelum polisi ada. Saya kan lahir tahun 60. Jadi saya tahu umur 15 tahun tuh, OAM ini memang betul-betul berfungsi dia. Dia ada orang-orang yang mencuri sedikit, ada perceraian dan sebagainya. OAM dulu bukan polisi. Nah ini kan harus dibalikkan ke dunia teknologi. OAM ini memang betul partnership pemerintah kita. Dimanapun berada, provinsi, kabupaten, kota, sampai ke desa-desa. Saya rasa demikian, Datuk-Datuk, mohon maaf. Itu yang bisa saya dapat sampaikan. LAM terus berkibar. LAM harga mati adalah untuk penduduk Provinsi Jambi. Harus patuh dengan LAM. Terima kasih. Mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sehat semua. Waalaikumsalam. Terima kasih Semangat Pak sekali ya, Pak Yudi Yudi. di Telanai. Tadi kata-kata penutupnya sangat sepakat ya. Baik, Datuk menjawab dulu pertanyaan saya tadi. Nanti untuk menjawab pertanyaan Pak Yudi, nanti saya minta Pak Idham. Tadi kan ada singgung milenial juga soalnya. Nah, terkait tadi gelar adat, apakah bisa dicabut? Baik, gelar adat itu kan ada dua macam. Ya, Pertama gelar kehormatan, gelar kehormatan. ya. Kemudian ada lagi gelar sko, gelar sko, gelar keturunan. Oh, Nah, jadi kalau gelar keturunan, gelar sko itu tidak bisa dicabut karena dia melekat kepada keturunannya seperti Raden, Kemas, itu melekat. iya. Tapi kalau gelar kehormatan yang diberi kalau adat dengan syarat-syarat yang tadi sudah kita sebut, apabila terjadi pelanggaran, terutama melanggar perda, melanggar anggaran dasar anggaran rumah tangga, itu dapat dicabut. Misal terjadi sesuatu umpamanya dia melanggar di tengah masyarakat, misalnya melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar agama terutama, umpamanya berselingkuh dan sebagainya, itu bisa dicabut. Nah, kemudian selanjutnya merusak marwah adat Jambi. Nah, dengan perbuatannya umpamanya singkat saja, umpamanya dia berjalan di kampung pakai celana pendek misal, itu kan menurunkan harga marwah mereka, itu bisa dicabut. Apalagi sudah melanggar aturan-aturan yang berlaku perda. Nah, cuma persoalannya tokoh-tokoh adat kita mengatakan bahwa tidak dicabut pun gelar itu kepada mereka yang melanggar adat. Nah, ibarat buah, kalau udah busuk pasti jatuh sendiri. Walaupun tidak cabut, orang tidak akan menganggap lagi. Tidak menganggap lagi. Nah, itulah kira-kira sehingga sanksi sosial tadi. Iya, sanksi sosial. Seingat saya untuk provinsi ya, itu belum pernah kita lakukan pencabutan gelar. Karena memang tidak ada tokoh-tokoh adat Jambi yang melanggar aturan-aturan adat. Ya, itu. Oke. Baik, terima kasih Datuk. Saya ke Pak Datuk Idham. Tadi generasi muda banyak nih, hampir setengahnya generasi muda. Kemudian gimana kaderisasinya yang terstruktur, masif, sistematis kira-kira untuk generasi muda supaya cinta, mau peduli, kemudian kalau sudah peduli, cinta kan pasti nilai-nilainya akan tersendirinya akan dilaksanakan. Gimana Pak Datuk? Ya, terima kasih. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Datuk Sekum. Ada misalnya lomba soloko adat gitu diantaranya ya. Tapi untuk yang terstruktur, beberapa perguruan tinggi di Jambi itu mereka sudah ada mata kuliah adat
Melayu Jambi. Ya, Nah adat itu. Melayu. Ya. Misalnya saya punya perguruan tinggi di Muarabungo, Institut Agama Islam Yasni Muarabungo. Kita tuh sudah tahun ke-5 ini, jadi sudah 10 semester nih ada mata pelajaran adat Melayu Jambi. Yang mengajar adalah Di tokoh-tokoh fakultas adat. apa itu? Apa Atau mata namanya? kuliah umum jatuhnya? Ya, itu di apa namanya? Di semua jurusan, ya mata kuliah umum gitu ya. Nah, tapi yang kita di tempat kita itu fakultas apa namanya? Komunikasi dan penyiaran Islam. Oh, itu dakwah kan. ya. Ya, itu di yang kita Jadi dia mata kuliah umum gitu ya. Nah, jadi yang mengajar ada apa dari tokoh-tokoh adat gitu. Nah, ini penting kita buatkan supaya ini tuh adat itu tidak lagi sesuatu yang hanya seperti disampaikan oleh Pak Yudi tadi, hanya orang-orang tua gitu ya. Nah, supaya ini sampai ke bawah gitu. Nah, cuma kita sampaikan juga bahwa di lembaga adat Provinsi Jambi itu anak-anak muda tuh banyak yang jadi pengurus, muda-muda lagi. Ya, memang dikaderkan ya gitu. Dia masih muda, pendidikan juga sudah sampai S3, mereka masuk di lembaga adat kita, umurnya ya masih di bawah 40 gitu. Supaya mereka ini adalah orang-orang yang secara apa namanya, nanti pengalaman dia itu akan membuat dia lebih berkembang ya untuk pengetahuan tentang adat. Kemudian lagi selain dari mata kuliah adat Melayu Jambi, juga ada misalnya kita mengadakan pertemuan dengan IO-IO. Nah, kita tahu nih, adat itu lebih banyak dilihat oleh orang masyarakat hari ini itu pada saat pengantin gitu, ya kan? Betul. Nah, orang nikahan gitu ya. Nah, itu sekarang tuh banyak IO yang mungkin belum masuk ke kita itu, kadang-kadang melupakan itu gitu, sehingga ada acara nikahan, kadang-kadang tuh unsur itu seperti hilang sama sekali, kayak acara ulang tahun, orang-orang seperti, maka kita sudah pernah mengadakan semacam pertemuan lah kepada IO-IO supaya IO-nya proaktif lah berkomunikasi dengan lembaga adat kita. Lembaga adat itu tidak mesti di provinsi, karena lembaga adat kita itu sudah sampai kelurahan itu sudah ada lembaga adat gitu. Jadi kita ini kalau untuk adat kelihatannya itu seperti anak muda nggak tahu, misalnya adat itu kebanyakan di kota. Ya, di kota-kota seperti kita di kota Jambi gitu ya. Memang ada acara-acara yang unsur adat itu agak sedikit gitu ya. Tapi kalau acara nikah ya di tingkat di kecamatan atau di desa yang kita punya itu adatnya sangat kental. Karena itu tadi bahwa kalau kita tuh tidak menggunakan adat, kita akan ditinggalkan orang. Sanksi sosialnya itu yang repot. Jadi kalau kita misalnya kita dalam keadaan duka, kita dalam keadaan suka, orang nggak mau datang gitu. Oke, nah, itulah sanksi anunya. Ada kadang tuh pakai adat ribet. Ada gitu kan. Tapi ini maksudnya adat yang lain. Kalau di Jambi sebenarnya ribet nggak sih? Adat Jambi ini atau justru simpel? Ya, sebenarnya begini. Itu tergantung lagi dengan kemauan tuan rumah. Kita melihat juga misalnya kondisi si penyelenggaraan untuk nikah ya, untuk nikah. Untuk nikah. Ada orang bilang setengah adat, ada misalnya adat lengkap gitu. Kayak kemarin putrinya Pak Gubernur itu adat lengkap semua, mulai dari lamaran semua itu pakai adat, sampai karena itu akan menjadi contoh, ini loh adat Jambi itu yang sebenarnya. Nah, tapi kalau itu kadang-kadang mereka hanya menggunakan ketika acara nikah, resepsinya di seolah-olah gitu ya, kadang-kadang tuh menganggap ribet, padahal tidak ya. Karena apa? Itu tadi adat ini kan mencerminkan karakter kita, karakter yang Islami. Memang harus kita laksanakan. Sebenarnya kadang-kadang cukup dua orang aja tokoh adat yang hadir di situ. Satu untuk menyatakan selamat datangnya gitu kan, kami datang nih minatnya ini, lalu disambut oleh tuan rumah. Kadang-kadang gitu. Sebenarnya bisa simple, bisa ribet gitu, tergantung dengan kemauan orang anunya yang punya acara. Cuma kita memang mengharapkan kepada masyarakat lah, jangan meninggalkan adat Jambi itu, harus kita karena kita lah yang harus melestarikan adat Jambi. Betul. Baik, saya ke Pak Hafiz. Pak Hafiz mungkin tadi juga disinggung sama Pak Yudi. Ada yang bagus tadi yang disampaikan Pak Yudi, yang belajar adat nih jangan muda-muda juga. Pejabat itu suruh belajar adat, kata kepala dinas, guru tadi, kepala sekolah, segala macam itu juga belajar adat gitu kan, untuk merefresh kembali mungkin nilai-nilai yang baik. Menurut, adakah programnya sudah ada programnya atau gimana?
Terima kasih, Mas Faris. Memang di dalam beberapa program yang diprioritaskan di Lembaga Adat Melayu Jambi, Provinsi Jambi itu adalah bagaimana kita memberikan satu masukan khusus kepada generasi muda sehingga mempunyai terwujud suatu karakter yang memang tadi sudah saya sampaikan, mereka cerdas, mereka pintar, beriman, berakhlakul karimah, sekalian beradat di situ. Nah, oleh karena itu untuk kedepannya itu, misalnya gini, kita akan merealisasikan tentang materi pelajaran yang berkaitan dengan Daras Molok ini. Ya, misalnya tadi untuk pejabat. Ya. Masuk di Diklat PIM 1. Wah. Misalnya kan ada materi adat misalnya. Jadi yang pertama guru-guru sekolah itu akan kita dulu. Kita berikan sosialisasi dulu tentang bahwa ini loh materi Daras Molok gitu. Ya. Itu yang pertama, itu ada programnya dan insya Allah mudah-mudahan tahun ini sudah kita mulai kita realisasikan. Dan bagi pejabat sendiri itu mulai dari kepala desa ya Pak ya, Pak Dato Hasan Basri Jamid. Kepala desa itu ada beberapa kabupaten kota mensyaratkan bahwa setiap pemimpin walaupun dari desa itu mempunyai suatu pengetahuan yang berkaitan dengan adat istiadat. Dan itu biasanya dikukuhkan itu. Nah, untuk pejabat sendiri, ini masukan yang luar biasa, nih bagus nih Mas Faris. Ya. Dari Pak Yudi, terima kasih Pak Yudi. Mudah-mudahan ini menjadi satu pertimbangan khusus bagi kami. Kepala sekolah. Menjadi kepala sekolah, jadi pejabat pun. Dinilai. Walaupun kami malah ini, di dalam kegiatan-kegiatan perkenalan mahasiswa baru pun, itu sudah kita mulai. Ya. Jadi, seperti kemarin itu kita baik dari Pak Hasan Basri Jamid maupun Profesor Dr. Mutalatif selaku tokoh adat ketika itu memberikan semacam pencerahan kepada mahasiswa baru itu. Luar biasa ribuan gitu kan. Itu udah kita mulai itu mahasiswa baru. Insya Allah untuk pejabat Pak Yudi kita akan memberikan masukan kepada Bapak Gubernur selaku pembina Lembaga Adat Melayu Jambi dan mudah-mudahan ini dapat terrealisasi dengan baik. Karena itu akan memberikan satu semacam pengetahuan yang sangat baik bagi seorang pemimpin. Ya, selain dari cerdas memang dia mengetahui ada masalah Melayu Jambi. Terima Kita kasih. harus jeda dulu, masih ada satu segmen lagi, pemirsa tetap di Dialog Ruang Publik. Baik pemirsa, kita berada di penghujung Dialog Ruang Publik pada sore hari ini dengan tema, tadi kita kembalikan ke tema yaitu setengah abad Lembaga Adat Melayu di Jambi. Closing statement terakhir dari Dato Idham, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait dengan hari ulang tahun Lembaga Adat? Oh ya, tadi ada satu yang ingin saya sampaikan kembali, bahwa di salah satu di beberapa perguruan tinggi Jambi itu sekarang kalau wisuda sarjana itu sudah ada IWA. IWA itu pengumuman bahwa mereka ini hari ini sudah selesai pendidikannya, kemudian sudah siap mengabdi di masyarakat. Nah, itu tambahan saja. Baik. Tapi yang paling penting sebenarnya untuk closing statement itu saya mengharapkan betul kepada kawan-kawan ya, yang terutama yang praktisi bidang kesenian, kemudian kami memang sangat mengharapkan partisipasinya untuk lomba cipta lagu Mas Lembaga Adat Melayu Jambi ini. Karena semakin banyak peserta lombanya, tentu kualitasnya akan lebih baik. Saya kira itu yang paling penting, Mbak. Saya mengharapkan sekali, kalau ada ingin penjelasan langsung, bisa datang ke sekretariat kita, tapi kita tetap ada juga, edaran-edaran sudah kita sampaikan juga untuk diketahui oleh rekan-rekan yang praktisi di bidangnya. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Hafiz Husaini, Pak Dato. Dato, silakan. Terima kasih. Insya Allah pada tanggal 7 Juli bertepatan dengan 1 Muharram 1425 Hijriah, Lembaga Adat Melayu Jambi akan menyelenggarakan Hari Adat Melayu Jambi dengan tema Setengah Abad Lembaga Adat Melayu Jambi. Diharapkan Lembaga Adat Melayu Jambi dapat memberikan peningkatan peran dan keberadaan LAM, dan kita harapkan semua pengurus dan tentunya masyarakat
Jambi bisa terinspirasi untuk selalu menjadikan nilai-nilai adat Melayu yang termaktub dalam seloko. Adat bersendi sara bersendi kitabullah, sara mengato adat memakai, dapat dijadikan pedoman ataupun norma dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Baik, terima kasih Datuk Hafiz. Terakhir Pak Datuk Hasan Basri. Ya, terima kasih. Ya, saya hanya menyampaikan sesuatu, dan ini adalah perintah dari Ketua Umum kami Pak HBA untuk kepada seluruh generasi muda, khususnya murid SMA sederajat, untuk dapat berpartisipasi dalam rangka setengah abad Lembaga Adat Melayu ini dengan mengikuti lomba pantun, kemudian lomba seloko, dan juga lomba ewa. Tapi khusus untuk pantun ini kepada SMA ya, SMA sederajat sekota Jambi. Nah, ini hasil keputusan kemarin. Kami mengharap kepada kepala-kepala SMA sederajat yang ada kota Jambi ini untuk dapat berperan aktif dalam lomba ini demi untuk menjaga, melestarikan adat Melayu Jambi. Baik. Gitu. Sekali lagi terima kasih Datuk sudah hadir, Datuk Hasan Basri, Datuk Idham, Datuk Hafiz Husaini sudah memberikan banyak informasi dan pendidikan tentang adat bagi masyarakat Jambi. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Muhammad Farisi. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.